Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM 23111011202 dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Di sini saya akan membahas mengenai perbandingan pendidikan. Yang pertama, sejarah, tokoh-tokoh, dan perkembangan ilmu perbandingan pendidikan. Ilmu perbandingan pendidikan adalah cabang ilmu yang membahas dan membandingkan sistem pendidikan di berbagai negara. Ilmu ini mulai berkembang sejak awal abad ke-19. Salah satu tokoh pelopornya adalah Marc-Antoine Jullien dari Prancis, yang dikenal sebagai bapak perbandingan pendidikan. Ia mengusulkan metode sistematis untuk membandingkan pendidikan antar negara. Selain Jullien, ada juga Victor Cassin dari Prancis yang menulis laporan tentang sistem pendidikan di Prusia, serta Michael Sattler dari Inggris yang menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan budaya dalam membandingkan pendidikan. Awalnya, ilmu ini hanya bersifat deskriptif, namun kini sudah berkembang menjadi ilmu yang analitis dan multidisipliner. Ilmu perbandingan pendidikan sangat bermanfaat untuk mencari solusi atas masalah pendidikan di suatu negara dengan belajar dari pengalaman negara lain. Selanjutnya, pembahasan kedua mengenai perbedaan sistem pendidikan negara berkembang dan negara maju. Secara umum, ada beberapa perbedaan mendasar antara sistem pendidikan di negara berkembang dan negara maju. Pertama, dari segi pemerataan akses pendidikan, negara maju biasanya sudah berhasil menyediakan akses pendidikan yang merata untuk semua anak, baik di kota maupun di desa. Sementara itu, di negara berkembang, masih banyak anak yang kesulitan mengakses pendidikan karena keterbatasan fasilitas dan ekonomi. Kedua, dari segi kualitas tenaga pengajar, guru di negara maju umumnya sudah melalui seleksi ketat, pelatihan berkelanjutan, dan mendapat penghargaan yang layak. Sedangkan di negara berkembang, kualitas guru masih belum merata dan pelatihan seringkali kurang maksimal. Ketiga, dari segi pendekatan pembelajaran, negara maju sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, berbasis teknologi, dan mendorong kreativitas. Sementara di negara berkembang, pembelajaran masih banyak yang bersifat konvensional dan kurang inovatif. Next, kita masuk ke perbandingan sistem pendidikan Indonesia dan Jepang. Jika kita bandingkan sistem pendidikan Indonesia dengan Jepang, ada beberapa perbedaan yang menonjol. Pertama, dari segi peran guru, di Jepang guru sangat dihormati dan dianggap sebagai teladan, serta terus didorong untuk mengembangkan diri. Di Indonesia, guru juga sangat penting, tapi masih banyak yang menghadapi tantangan seperti beban administrasi dan pelatihan yang terbatas. Kedua, dari segi metode pembelajaran, Jepang sudah menerapkan pembelajaran aktif, kolaboratif, dan berbasis masalah. Siswa diajak berpikir kritis dan bekerja sama. Di Indonesia, metode ceramah masih dominan, meskipun sudah mulai ada perubahan ke arah pembelajaran aktif di beberapa sekolah. Ketiga, dari segi penilaian hasil belajar, Jepang menilai siswa secara holistik, tidak hanya nilai akademik, tapi juga sikap dan kehadiran. Sedangkan di Indonesia, penilaian masih sangat berfokus pada ujian akhir. Kelebihan sistem Jepang adalah disiplin dan karakter siswa yang kuat, serta pembelajaran yang aktif. Kekurangannya, tekanan belajar di Jepang cukup tinggi. Sementara kelebihan di Indonesia, kurikulum sudah mulai adaptif dan ada penilaian karakter, namun implementasinya belum merata. Rekomendasi saya untuk Indonesia adalah meningkatkan pelatihan guru, memperluas pembelajaran aktif, dan memperbaiki sistem penilaian agar lebih menyeluruh. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir mengenai era 5.0 dan dampaknya pada pendidikan di Indonesia. Era 5.0 adalah era di mana teknologi digital seperti kecerdasan buatan dan Internet of Things diintegrasikan dalam kehidupan manusia, termasuk di bidang pendidikan. Dampak positif dari pendidikan era 5.0 di Indonesia adalah pembelajaran bisa menjadi lebih personal, fleksibel, dan akses informasi semakin luas. Siswa bisa belajar dari mana saja dan kapan saja. Namun,
Dampak negatifnya adalah munculnya kesenjangan digital antara daerah yang sudah maju teknologi dan yang belum, serta risiko berkurangnya interaksi sosial dan ketergantungan pada teknologi. Untuk mempersiapkan pendidikan di era 5.0, Indonesia perlu meningkatkan literasi digital bagi guru dan siswa, memperluas infrastruktur teknologi ke seluruh daerah, dan mengembangkan kurikulum yang berbasis teknologi serta soft skills. Dengan begitu, Indonesia bisa lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era 5.0.